perusahaan dagang dari PT Adam Lutfi dan Co. selama Januari 2013. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus. Yang pertama-tama, jurnal khusus dibagi menjadi 4, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Selain itu juga ada jurnal memorial yang fungsinya untuk menampung jurnal yang tidak masuk ke dalam jurnal khusus. Saya di sini akan memulainya dengan transaksi yang pertama, yaitu tanggal 1 Januari 2013, diterima pelunasan piutang dari CV Semangat Semarang sebesar 2.400.000 atas penjualan tanggal 24 Desember dengan syarat 2/10 N/30. Selain itu, PT Adamco juga menyetorkan modal awal senilai 15 juta. Penjelasannya pada transaksi tanggal 1 ini, yang pertama, pelunasan piutang dari CV Semangat Semarang akan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, dikarenakan menerima piutang yang akan membuat kas bertambah. Kemudian, masih ada potongan untuk penjualan kali ini, yaitu 2/10, dikarenakan pelunasan piutang ini masih dalam jangka potongan diskon yang sudah ditentukan, yaitu 2.400.000 dikali 2/100 sama dengan 48.000. Maka dari itu kolom kas didebet sebesar 2.352.000 dan potongan penjualan didebet 48.000, kemudian piutang dagang dikredit sebesar 2.400.000. Kemudian untuk penyetoran modal awal itu akan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas juga, dikarenakan menyetorkan modal akan menambah kas sehingga kas didebet 15 juta dan kolom lain-lain atau modal dikredit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian masih dengan tanggal 1 Januari 2013, dibayar biaya sewa gudang bulan Januari sebesar 975.000. Penjelasannya yaitu transaksi tanggal 1 ini yaitu membayar sewa gudang, berarti transaksi ini akan masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mengisi kolom lain-lain atau kolom beban didebet sebesar 975.000 dan mengisi kolom kas dikredit sebesar 975.000. Kemudian transaksi yang selanjutnya tanggal 4 Januari 2013, dijual barang dagangan kepada UD Roda Jaya Bekasi sebesar 2.660.000 secara kredit. Penjelasannya, apabila penjualan yang dilakukan secara kredit akan masuk ke dalam jurnal penjualan. Kolom yang harus diisi dalam jurnal penjualan ini yaitu kolom piutang dagang didebet sebesar 2.660.000 dan kolom penjualan dikredit sebesar 2.660.000 juga. Kemudian untuk tanggal 5 Januari 2013 dibeli barang dagangan dengan syarat 2/10 dan 11/13 dari UD Makmur Bogor 1.200.000. Penjelasannya yaitu, transaksi tanggal 5 ini masuk ke dalam jurnal pembelian karena dilakukan pembelian secara kredit. Lagi-lagi, apabila ada pembelian yang dilakukan secara kredit akan masuk ke jurnal pembelian. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, maka akan masuk ke jurnal penjualan. Karena tanggal 5 ini pembelian secara kredit, maka akan masuk ke jurnal pembelian. Kolom yang harus diisi yaitu kolom pembelian debit sebesar 1.200.000 dan kolom hutang dagang kredit sebesar 1.200.000 juga. Kemudian kita akan lanjut ke tanggal 5 Januari 2013, yaitu diterima pelunasan piutang dari UD Roda Jaya sebesar 2.250.000. Penjelasannya yaitu transaksi tanggal 5 ini akan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, dikarenakan kita menerima uang atau kas sehingga kolom kas didebet sebesar 2.250.000 dan piutang dagang dikredit sebesar 2.250.000 juga.
Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 9 Januari 2013, dibeli dagangan dari PT Sentosa sebesar 4 juta secara tunai. Penjelasannya yaitu pada tanggal 9 ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas, dikarenakan kita membeli dagangan secara tunai. Apabila kita membeli dagangan ini secara kredit, maka akan masuk ke jurnal pembelian. Dikarenakan ini membeli secara tunai, maka transaksi ini masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kolom yang harus diisi yaitu kolom pembelian debit sebesar 4 juta rupiah dan kolom kas di kredit sebesar 4 juta rupiah. Kemudian tanggal 10 Januari dibeli perlengkapan toko tunai dari FA Arion sebesar 900.000. Penjelasan pada tanggal ini yaitu dibeli perlengkapan toko secara tunai di FA Arion. Maka dari itu, transaksi kali ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas karena membeli peralatan toko secara tunai. Maka, kolom yang harus diisi dalam jurnal pengeluaran kas ini yaitu pembelian di debit sebesar 900.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 900.000. Lanjut ke tanggal 10 berikutnya, 10 Januari 2013, dijual barang dagangan kepada Neon Jakarta sebesar 3 juta dengan syarat 2/10 N/30. Apabila ada persyaratan seperti itu, maka sudah terlihat jelas bahwa ini ada penjualan secara kredit, sehingga transaksi ini masuk ke dalam jurnal penjualan. Mengapa masuk ke jurnal penjualan? Dikarenakan penjualan ini dilakukan secara kredit dan kolom yang harus diisi dalam jurnal penjualan ini yaitu piutang dagang di debit sebesar 3 juta dan penjualan di kredit sebesar 3 juta. Kemudian lanjut ke tanggal 12 Januari 2013, yaitu dijual barang dagangan kepada CV Fajar Jakarta secara kredit sebesar 4.500.000. Maka dari itu penjelasannya yaitu dijual barang secara kredit sudah jelas bahwa penjualan ini dilakukan secara kredit dan akan masuk ke jurnal penjualan. Sehingga kolom yang harus diisi yaitu kolom piutang dagang di debit 4.500.000 dan penjualan di kredit sebesar 4.500.000. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2013 dibeli peralatan kantor dari FA Anon sebesar 400.000 secara tunai. Sudah jelas di dalam transaksi ini ada kata-kata tunai. Maka dari itu transaksi ini akan masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Mengapa masuk ke dalam pengeluaran kas? Dikarenakan kita membeli peralatan kantor sebesar 400.000 secara tunai, sehingga mengakibatkan kas berkurang sebesar 400.000 dan kolom yang harus diisi dalam jurnal pengeluaran kas ini yaitu pembelian di debit 400.000 dan kolom kas di kredit sebesar 400.000. Transaksi pada tanggal 15 bulan 1 2013 dibayar gaji pegawai untuk minggu pertama sebesar Rp2.400.000. Karena mengeluarkan kas untuk bayar gaji pegawai, transaksi ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas, sehingga debit pada kolom lain-lain sebesar Rp2.400.000 dan kredit pada kolom kas sebesar Rp2.400.000. Transaksi pada tanggal 16 bulan 1 2013 dibeli peralatan kantor secara kredit dari toko Golden sebesar Rp800.000. Karena pembelian peralatan kantor ini secara kredit, transaksi masuk ke dalam jurnal pembelian, sehingga debit pada kolom pembelian sebesar Rp800.000 dan kredit pada kolom hutang sebesar Rp800.000. Transaksi pada tanggal 17 bulan 1 2013 diterima pelunasan piutang dagang dari Dul Hamid sebesar Rp5 juta. Karena menerima uang dari Dul Hamid dan uang tersebut akan masuk ke dalam kas, transaksi ini masuk dalam jurnal penerimaan kas. Debit pada kolom kas tersebut
sebesar 5 juta rupiah dan kredit pada kolom piutang dagang tersebut sebesar 5 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 18 bulan 1 2013 diterima pembayaran piutang dari CV Fajar Jakarta sebesar 3 juta rupiah. Karena menerima uang dari CV Fajar Jakarta dan uang tersebut akan masuk ke dalam kas, transaksi ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Sehingga debit pada kolom kas tersebut sebesar 3 juta rupiah dan kredit pada kolom piutang dagang tersebut sebesar 3 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 19 bulan 1 2013 dijual barang dagangan kepada PT Samudra dengan syarat 2/10 N/30 sebesar 3.500.000. Karena penjualan barang dagang secara kredit, transaksi ini masuk ke dalam jurnal penjualan. Sehingga debit pada kolom piutang dagang sebesar 3.500.000 dan kredit pada kolom penjualan sebesar 3.500.000. Transaksi pada tanggal 20 bulan 1 2013 dikembalikan sebagian barang kepada UD Makmur sebesar 500.000. Karena kita melakukan retur pembelian, transaksi ini masuk ke dalam jurnal memorial, sehingga jurnalnya yaitu retur pembelian sebesar 500.000 di debit dan pada hutang dagang sebesar 500.000 di kredit. Transaksi pada tanggal 21 bulan 1 2013 dibayar seluruh hutang kepada UD Makmur. Karena kita akan membayar seluruh hutang kita harus mengeluarkan uang dari kas, sehingga transaksi ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Debit pada kolom hutang dagang sebesar 700.000 dan kredit pada kolom kas sebesar 700.000. Transaksi pada tanggal 30 bulan 1 2013 diterima pelunasan piutang dari PT Samudra Jakarta sebesar 100.000. Karena menerima pelunasan piutang dari PT Samudra Jakarta dan uang akan masuk ke dalam kas, transaksi ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Sehingga debit pada kolom kas sebesar 100.000 dan kredit pada kolom piutang dagang sebesar 100.000. Tanggal 30 bulan 1 2013 dibayar seluruh gaji karyawan bulan ini sebesar 2.400.000. Karena mengeluarkan kas untuk membayar gaji karyawan, transaksi ini akan masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan debit pada kolom lain-lain sebesar 2.400.000 dan kredit pada kolom kas sebesar 2.400.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan buku besar. Setelah proses penjurnalan, tentu kita harus memposting ke buku besar sesuai dengan siklus akuntansi. Jurnal sudah kita lewati, maka sekarang proses memposting ke buku besar. Kita mulai dari akun kas. Yang pertama, tanggal 1 yang terdapat di jurnal penerimaan kas senilai 2.352.000 di debit, maka saldonya 2.352.000 di debit. Kemudian tanggal 5 yang terdapat di jurnal penerimaan kas senilai 2.250.000. Karena saldo terakhir di debit maka ditambah, yaitu 2.352.000 ditambah 2.250.000 senilai 4.602.000. Kemudian tanggal 17 yang terdapat di jurnal penerimaan kas senilai 5 juta. Jadi 4.602.000 ditambah 5 juta senilai 9.602.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 18 yang terdapat di jurnal penerimaan kas senilai 3 juta di debit, maka 9.602.000 ditambah 3 juta senilai 12.602.000. Kemudian tanggal 30 yang terdapat di jurnal penerimaan kas senilai 100.000, maka 12.602.000 ditambah 100.000 menjadi 12.702.000. Kemudian tanggal 1 yang terdapat di jurnal pengeluaran kas senilai 975.000,
Karena saldo terakhir di debit, maka dikurangi, yaitu 12.702.000 dikurangi 975.000 senilai 11.727.000. Kemudian tanggal 9 yang terdapat di jurnal pengeluaran kas senilai 4 juta, sehingga 11.727 dikurangi 4 juta sehingga senilai 7.727.000. Selanjutnya tanggal 10 yang terdapat di jurnal pengeluaran kas senilai 900.000, maka 7.727.000 dikurangi 900.000 senilai 6.827.000. Kemudian tanggal 14 yang terdapat di jurnal pengeluaran kas senilai 400.000 dikredit, maka 6.827.000 dikurangi 400.000 senilai 6.427.000. Selanjutnya tanggal 15 yang terdapat di jurnal pengeluaran kas senilai 2.400.000 dikredit, maka 6.427.000 dikurangi 2.400.000 sehingga senilai 4.027.000. Kemudian tanggal 21 yang terdapat di jurnal pengeluaran kas senilai 700.000, maka 4.027.000 dikurangi 700.000 senilai 3.327.000. Kemudian tanggal 30 yang terdapat di jurnal pengeluaran kas senilai 2.400.000 dikredit, maka 3.327 dikurangi 2.400.000 sehingga senilai 927.000. Kemudian tanggal 1 yang terdapat di jurnal penerimaan kas senilai 15 juta di debit. Karena saldo terakhir di kredit, maka ditambah, yaitu 9.207.000 ditambah 15 juta senilai 15.927.000. Lalu ke akun piutang yang terdapat di jurnal penjualan tanggal 4 senilai 2.660.000 di debit, maka saldonya 2.660.000 di debit. Selanjutnya tanggal 10 yang terdapat di jurnal penjualan senilai 3 juta di debit, maka sesama debit ditambah, jadi 2.660.000 ditambah 3 juta senilai 5.660.000. Selanjutnya tanggal 12 yang terdapat di jurnal penjualan senilai 4.500.000 di debit, maka 5.660.000 ditambah 4.500.000 senilai 10.160.000. Kemudian tanggal 19 yang terdapat di jurnal penjualan senilai 3.500.000 di debit, maka 10.160.000 ditambah 3.500.000 senilai 13.660.000. Kemudian tanggal 1 yang terdapat di jurnal penerimaan kas senilai 2.400.000 dikredit. Karena saldo terakhir di debit, maka dikurangi, yaitu 13.660.000 dikurangi 2.400.000 senilai 11.260.000. Kemudian tanggal 5 terdapat di jurnal penerimaan kas senilai 2.250.000. Jadi 11.260.000 dikurangi 2.250.000 senilai 9.010.000. Kemudian tanggal 17 yang terdapat di jurnal penerimaan kas senilai 5 juta. Jadi 9.010.000 dikurangi 5 juta senilai 4.010.000. Selanjutnya tanggal 18 yang terdapat di jurnal penerimaan kas senilai 3 juta. Sehingga 4.010.000 dikurangi 3 juta sama dengan 1.010.000. Kemudian tanggal 30 yang terdapat di jurnal penerimaan kas senilai 100.000 dikredit, maka 1.010.000 dikurangi 100.000 senilai 910.000. Lanjut ke pembelian yang terdapat di jurnal pembelian tanggal 5 senilai 1.200.000 di debit, maka saldonya 1.200.000 di debit.
Kemudian tanggal 16 yang terdapat di jurnal pembelian senilai 800.000 di debit. Karena sesama debit maka ditambah, yaitu 1.200.000 ditambah 800.000 sehingga senilai 2 juta. Kemudian tanggal 9 yang terdapat di jurnal pengeluaran kas senilai 4 juta di debit, maka 2 juta ditambah 4 juta sehingga senilai 6 juta. Penjualan yang terdapat di jurnal penjualan tanggal 4 senilai 2.660.000 di kredit, maka saldo 2.660.000 di kredit. Kemudian tanggal 10 yang terdapat di jurnal penjualan senilai 3 juta. Karena posisi terakhir saldo di kredit maka ditambah, yaitu 2.660.000 ditambah 3 juta sehingga senilai 5.660.000. Kemudian tanggal 12 yang terdapat di jurnal penjualan senilai 4.500.000 di kredit, maka 5.660.000 ditambah 4.500.000 senilai 10.160.000. Kemudian tanggal 19 yang terdapat di jurnal penjualan senilai 3.500.000 di kredit, maka 10.160.000 ditambah 3.500.000 sehingga senilai 13.660.000. Lanjut ke hutang dagang yang terdapat di jurnal pembelian tanggal 5 senilai 1.200.000 di kredit, maka saldonya 1.200.000 di kredit. Kemudian tanggal 16 terdapat di jurnal pembelian senilai 800, karena sesama kredit maka ditambah, yaitu 1.200.000 ditambah 800.000 menjadi 2 juta. Kemudian tanggal 21 terdapat di jurnal pengeluaran kas senilai 700.000 di debit. Karena saldo terakhir di kredit maka dikurangi, yaitu 2 juta dikurangi 700.000 sehingga senilai 1.300.000. Kemudian tanggal 20 yang terdapat di jurnal memorial senilai 500.000 di kredit, maka 1.300.000 ditambah 500.000 menjadi 1.800.000. Lanjut ke potongan penjualan yang terdapat di jurnal penerimaan kas tanggal 1 senilai 48.000 di debit sehingga saldonya 48.000 di debit. Lanjut ke retur pembelian yang terdapat di jurnal memorial tanggal 20 senilai 500.000 di debit. Jadi saldonya 500.000 di debit juga. Lanjut ke beban sewa yang terdapat di jurnal pengeluaran kas tanggal 1 senilai 975.000 di debit sehingga saldonya 975.000 di debit. Ke beban gaji yang terdapat di jurnal pengeluaran kas tanggal 15 senilai 2.400.000 di debit, maka saldo 2.400.000 di debit. Kemudian tanggal 30 yang terdapat di jurnal pengeluaran kas senilai 2.400.000. Karena saldo di debit maka ditambah, yaitu 2.400.000 ditambah 2.400.000 sehingga senilai 4.800.000. Kemudian ke perlengkapan, yaitu terdapat di jurnal pengeluaran kas tanggal 10 senilai 900.000 di debit sehingga saldonya juga di debit 900.000. Peralatan kantor yang terdapat di jurnal pengeluaran kas tanggal 14 senilai 400.000 di debit, saldonya 400.000 di debit. Lanjut ke modal yang terdapat di jurnal penerimaan kas tanggal 1 senilai 15 juta di kredit sehingga saldonya 15 juta di kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Chandra Kirana, NIM 191600203. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo, yaitu kas 15.927.000 di debit, piutang dagang 910.000 di debit, modal 15 juta di kredit, perlengkapan toko 900.000 di debit, peralatan kantor 400.000 di debit, pembelian
6 juta didapat, penjualan 360.000 dikredit, hutang dagang 1.800.000 dikredit, potongan penjualan 48.000 didapat, retur pembelian 500.000 didapat, beban sewa 975.000 didapat, beban gaji 4.800.000 didapat. Jumlah semuanya didapat 30.460.000, dikredit 30.460.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian. Data penyesuaiannya sebagai berikut. 1. Perlengkapan toko yang tersisa selama bulan Januari 2013 sebesar Rp400.000. Maka cara penghitungannya ialah Rp900.000 dikurangi Rp400.000. Maka hasilnya Rp500.000. Jurnal penyesuaiannya ialah beban perlengkapan debit Rp500.000, perlengkapan kredit Rp500.000. 2. Penyusutan peralatan kantor selama bulan Januari 2013 sebesar Rp300.000. Maka penjualannya ialah beban penyusutan peralatan kantor sebesar Rp300.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan kantor di Rp300.000 di kredit. 3. Sewa gedung yang telah dipakai sebesar Rp200.000. Maka penjualannya ialah beban sewa Rp200.000 di debit, sewa gedung dibayar di muka Rp200.000 di kredit. Nama saya Yana Janalmira, NIM 191600101. Di sini saya akan menjelaskan neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu kas senilai Rp15.927.000 didebet, piutang dagang senilai Rp910.000 didebet, perlengkapan kantor senilai Rp400.000 didebet, modal senilai 15 juta dikredit, peralatan kantor senilai Rp400.000 didebet, pembelian 6 juta didebet, penjualan 13.660.000 dikredit, utang dagang 1.800.000 dikredit, potongan penjualan 48.000, retur pembelian 500.000 didebet, beban sewa 1.175.000 didebet, beban gaji 4.800.000 didebet, beban perlengkapan toko 500.000 didebet, beban penyusutan peralatan kantor 300.000 didebet, akumulasi penyusutan peralatan kantor 300.000 dikredit, sewa gedung dibayar di muka 200.000 dikredit. Total didebet 30.960.000, total dikredit 30.960.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Nur Intania dari kelas akuntansi B angkatan 2019, nomor induk mahasiswa 191600191. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan laba rugi ialah data-data pendapatan dan beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Biasanya laporan itu dibentuk untuk kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Fungsi dari laporan laba rugi adalah untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, dan untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Contoh transaksi dari laporan laba rugi dari PT Adam & Co per 31 Januari 2013. Terdapat penjualan sebesar Rp13.660.000, kemudian dikurangi oleh potongan penjualan sebesar Rp48.000. Kemudian total dari penjualan yaitu Rp13.612.000. Kemudian ada pembelian sebesar Rp6.000.000, kemudian dikurangi oleh retur pembelian sebesar Rp500.000. Kemudian total dari pembelian yaitu Rp5.500.000. Terdapat persediaan yaitu 0, kemudian HPP sebesar Rp5.500.000. Kemudian total laba kotor yaitu sebesar Rp8.112.000. Terdapat beban sewa sebesar Rp1.175.000.
kemudian beban gaji sebesar Rp4.800.000, kemudian ada beban perlengkapan kantor sebesar Rp500.000 dan beban penyusutan perlengkapan kantor sebesar Rp300.000. Jadi total laba bersih sebesar Rp1.357.000. Nama saya Vivi Aprilia Ananda Maskuri, NIM 191600246. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal pada PT Adam Lutfi & Co. Pada laporan perubahan modal tersebut terdapat modal awal. Modal awal dapat kita lihat pada neraca saldo sebelumnya, yaitu sebesar Rp15 juta. Selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih dapat kita lihat pada laporan laba rugi, yaitu senilai Rp1.433.000. Maka, modal awal ditambah dengan laba bersih menjadi modal akhir pada laporan perubahan modal PT Adam Lutfi & Co, yaitu sebesar Rp16.433.000. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Puspitasari, NIM 191600165. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi keuangan. Yang pertama yakni aktiva lancar, kas Rp15.927.000, piutang dagang 910 dan perlengkapan 500. Jumlah aktiva lancar 17.337.000. Yang kedua, aktiva tetap. Ada peralatan kantor sebesar 400 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 300. Jadi jumlah aktiva tetap tersisa 100.000. Jumlah dari aktiva yakni 17.437.000. Ada hutang dan modal. Hutang dagangnya 1.800.000 dan modal akhirnya 16.433.000. Jadi jumlah hutang dan modalnya yakni 18.233.000.